Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone of my student of Budi Bakti Vocational School. Welcome in Mrs. Jin class. My student, today we'd like to learn about report tag. Okay, do you know what is the report tag? And what is the difference between report tag and descriptive tag? Okay. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang report tag. Apa report tag itu dan bagaimana cara penggunaannya serta apa perbedaan antara report tag dan descriptive tag. Tapi kali ini kita akan khususkan untuk mempelajari tentang report tag. Walaupun nanti kita akan membahas sekilas tentang descriptive tag karena mungkin kalian dulu sudah pernah belajar tentang apa itu descriptive tag. Nah, kita di kelas 3 dilanjutkan dengan report tag. Oke, pertemuan kali ini Miss Jen akan menjelaskan tentang report tag. Mari kita sama-sama let's read together about the material that Miss Jen has given to you. Oke, let's read together. Secara umum, report tag bersifat ilmiah. Kenapa? Karena menyajikan fakta-fakta hasil pengamatan atau penelitian. Text report menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena alam, buatan manusia maupun sosial yang terdapat di mana di lingkungan sekitar kita. Seperti apa? Misalkan tentang hewan, tumbuhan, tentang sebuah negara, tentang budayanya, gitu ya. Serta tentang jenis penyakit seperti yang sekarang sudah menjadi wabah untuk di seluruh dunia tentang penyakit corona ya dan penyakit lainnya. Dan jenis tag ini memang ada kesamaan dengan jenis teks deskriptif, yang mana memang dua-duanya itu sama-sama memberikan gambaran secara langsung tentang seseorang atau suatu benda. Nah, jika descriptive tag menggambarkan sesuatu secara khusus atau spesifik karena hanya fokus pada satu objek tertentu seperti warna, style, atau nama. Sedangkan report tag di sini lebih menggambarkan sesuatu secara umum. Seperti misalkan yang digambarkan itu bagian-bagiannya bagaimana, kekuatannya seperti apa, fungsinya untuk apa, juga sifat umum lainnya yang nanti akan muncul. Nah, apa sih the structure of the report tag? Apa sih struktur tag atau bagian-bagian dari report tag ini? Nah, ada 3, yaitu yang pertama tentang title. Nah, di sini kita akan tahu sebuah tag yang merupakan report tag dari judulnya saja, sebab maknanya nanti yang sangat umum gitu. Jadi bisa dikenal bahwa ini masuk ke report tag. Tapi jangan sampai tertukar antara report tag dan descriptive tag, oke? Next, yang kedua yaitu general classification. Nah, di bagian ini nanti hanya merupakan pengantar mengenai klasifikasi umum dari fenomena yang akan dilaporkan, yang memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan, atau nanti tingkah lakunya ya. Intinya bagian ini memang menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah lewat penelitian ya. Sehingga hal yang perlu diingat adalah bahwa report tag itu ingat bukan teks berita tapi teks faktual ilmiah. Oke. The last one is description. Apa ini bagian description ini? Nah, di bagian ini hanya berisi deskripsi atau nanti gambaran rinci dari fenomena yang akan dilaporkan. Misalkan yang akan dilaporkan misalkan tentang fenomena cara pembuatan kertas gitu ya, tentang kertas misalkan. Yang secara menyeluruh nanti akan digambarkan mulai dari sejarahnya seperti apa hingga sampai ke cara pembuatannya.
Nah, semua itu nanti tentang teks kertas itu ditulis di bagian description. Nah, kamu juga nanti bisa menyertakan gambaran atau data statistik seputar penggunaan kertas sejak zaman dulu hingga sekarang. Nah, what is the characteristic? Oke, ciri-ciri ya. What is the characteristic of the report tag? Nah, kita lihat nanti di bawah ya. Untuk lebih mengenal tentang jenis dan report tag, nah berikut adalah ciri-cirinya. Nah, ingat tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ciri-cirinya itu berupa teksnya itu berisi fakta-fakta ilmiah hasil penelitian ya. Nah, yang kedua adalah judul tagnya bersifat umum gitu ya. Nah, yang ketiga nanti biasanya report text ini menggunakan tenses simple present tense, di mana menggunakan kata kerja bentuk pertama, tapi nanti khusus ada penambahan s atau is. Untuk apa dan di kalimat seperti apa? Nah, SIS ini dimunculkan setelah pubnya gitu ya, setelah pub satunya. Di kalimat positif hanya untuk subjek the third singular person, untuk orang ketiga tunggal. Seperti he, she, it, di kalimat positif ketemu pub harus ada penambahan s atau is ya. Nah, biasanya tidak jarang juga penulis menambahkan simple passive voice atau passive voice dalam bentuk simple present. Sebagai variasi bentuk kalimatnya atau the formulas of the passive voice of simple present tense, yaitu di mana to be is MR nanti diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. To be-nya seperti apa? Is MR. Nah, is MR ini nanti disesuaikan sesuai dengan subjeknya. Apakah tunggal atau jamak. Yang artinya to be diikuti verb 3 itu adalah di atau ter. Seperti contohnya apa? Misalkan ya. Contohnya misalkan the food is eaten by me. Makanan ini dimakan oleh saya. Nah, the food masuk ke the third singular person of the personal pronoun of it. Ya, jadi kata ganti dari the food itu adalah it. Otomatis nanti to be-nya adalah is. Nah, diikuti verb 3 berasal dari verb 1 it. It, at, eaten. Nah, verb ketiganya adalah eaten. Artinya kalau diartikan di sini, makanan itu dimakan oleh saya. Nah, kalau andaikan subjeknya diganti dengan personal pronoun of I, misalnya orang pertama tunggal, maka to be-nya adalah am. Kalau orang ketiga tunggal seperti she, he, it gitu ya. Nah, to be-nya adalah is, masih masuk ke orang ketiga tunggal. Kalau subjeknya misalkan we, you, they atau orang ketiga jamak gitu ya, maka to be-nya adalah are ya. We itu adalah orang pertama jamak, you adalah orang kedua jamak, they adalah orang ketiga jamak. Nah, to be-nya adalah are. Nanti kalian hanya tinggal menambahkan kata kerja bentuk ketiganya. Oke? Kalian sudah paham? Sudah bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tentang report tag? Ingat ya, tentang fakta-fakta ilmiah hasil penelitian atau hasil pengamatan ya. Terus tensesnya simple present. Oke? Simple present verb 1 atau to be is MR. Nah, kalau kalian sudah paham, nah di bawah ini ada dua teks yang Ibu sediakan. Nah, teks ini sebenarnya banyak sekali muncul di internet. Nah, ini hanya contoh saja ya. Ini sama diambil dari sana ya. Kalian pun bisa mencari tentang informasi tentang ini ya. Sangat mudah sebenarnya diterapkan ya. Nah, kita lanjutkan. Ada latihan yang harus kalian kerjakan. Cuma sebelum mengerjakan harus Anda pahami, yaitu tentang ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dari report tag. Nah, di sini teksnya itu adalah tentang dolphin. Mungkin sekilas kalian akan melihat oh itu tentang hewan gitu ya. Pasti kalau tidak deskriptif itu adalah report tag. Tapi kita cek dulu apakah bersifat umum atau bersifat khusus gitu ya. Kalau bersifat umum berarti masuk ke report tag. Kalau bersifat khusus berarti itu masuk ke descriptive tag. Karena kita di sini membahas tentang report tag,
pasti dolphin itu termasuk ke dalam apa ya. Kalian bisa menentukan mana yang paling tepat untuk mengisi setiap soal yang diberikan oleh Miss Jen. Nah, setiap teks ini ada 5 soal yang harus kalian selesaikan ya. Contohnya seperti misalkan dari yang pertama, tapi sebelum kalian mengerjakan, kalian harus tahu dulu trik dan tip cara menjawab soal dengan tepat. Sebenarnya tanpa mengetahui artinya pun kalian bisa mengisi tentang teks report ini. Asal kalian tahu saja gitu ya, trik dan tipsnya gitu ya. Asal kita tahu clue-nya apa yang dibicarakan gitu ya. Kalau kalian sudah paham itu pasti sangat mudah untuk mengerjakannya. Caranya bagaimana Miss Jen? Yaitu caranya adalah sebelum membaca ke teksnya, terlebih dahulu kalian baca dan selesaikan pertanyaannya itu tentang apa gitu ya. Atau misalkan satu persatu kalian baca, misalkan the text above is in the form of. Nah, kalau diartikan teks di atas merupakan bentuk dari jenis teks apa. Nah, kalian nanti hanya tinggal melihat, kita karena tadi membahas tentang reportek, pasti kalian tahu tentang pembahasannya ya. Apakah masuk ke bagian A, B, C, D, E gitu, E ya. Nah, dengan melihat pertanyaan tersebut, kalian sebenarnya bisa conclude gitu ya, what the tag is gitu ya, seperti apa jenis tagnya gitu ya. Nah, lanjutkan sama kalian nanti dengan pertanyaan nomor kedua, number 2, number 3, and then number 5. Okay, next. The last exercise is about still about report tag. Ini tentang whales ya. Kalian tahu tentang whales? Nah, kalian nanti bisa search from the dictionary of Google Translation ya. Apakah ini whales itu termasuk hewan juga atau bukan? Nah, kalian nanti tinggal menerjemahkan saja ya, karena sekarang itu zaman digital ya, semuanya virtual, jadi kalian bisa secara daring atau online ya, searching of the Google Translation ya. Kalau kalian punya, pastilah semuanya pada bisa ya. Sekarang teks yang kedua sama, tadi triknya itu baca dulu soalnya, baru kalian lihat apa isinya. Karena belum tentu kalau kita membaca dulu teksnya gitu ya, itu terlalu panjang dan memakan waktu gitu ya. Memakan waktu banyak. Misalkan seharusnya kalian hanya, ternyata yang ditanyakannya misalkan adalah sinonimnya, berarti kalau sinonim adalah persamaan kata, atau misalkan sebaliknya antonimnya, yang ditanya adalah lawan kata, ternyata itu mudah, hanya misalkan adanya di paragraf 1. Kalau misalkan ada keterangan cara di paragraf 1 atau di paragraf kedua, berarti kalian hanya fokus ke penjelasan ada di paragraf mana gitu tentang sinonim atau antonim tersebut. Bisa jadi di awal atau bisa saja di akhir, tergantung kalimatnya ada di line berapa. Nah, soalnya ada berapa? Sama, ada 5 ya. Nah, nanti kalian silahkan setelah memahami mulai dari definisi dan ciri-ciri sampai ke bawah, serta nanti tadi yang kedua adalah struktur tagnya. Nah, kalian menurut Miss Jen bisa dengan mudah mengerjakannya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kalian nanti tulis di kolom komentar ya, berdasarkan pengetahuan yang kalian tahu gitu untuk isi jenis tag ini, atau nanti di kantung tugas. Oke, anak-anakku sekalian, I think that's all the explanation from Mrs. Jen. Have a nice doing the exercises of multiple choice. Good luck ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.